Minggu HKS Resort Estome Hiduri, kami sangat mengasihi kalian ya dek. Untuk mengurangi korban, kita harus berkorban ya dek, ibadah di rumah masing-masing. Meski kita tidak boleh ke gereja karena mencegah virus semakin meluas, namun kita harus tetap sehat di dunia yang sedang sakit ini ya. Sehat jasmani dan sehat rohani. Maka kami guru-guru sekolah minggu akan melakukan pelayanan kepada adik-adik di rumah masing-masing melalui pelayanan anak sekolah minggu secara online. Semua adik-adik sekolah minggu, mari duduk di depan TV atau duduk di depan rekaman video atau duduk di depan HP-nya yang sedang direkam secara online supaya kita bersama-sama ibadah. Adik-adik harus berpakaian rapi seperti ke gereja loh. Meski ibadah di rumah, kita juga sedang ibadah seperti di gereja ya. Kita sedang duduk di hadapan Tuhan dengan sopan, jangan ribut, dan persiapkan semua yang diperlukan dalam ibadah kita, baik Alkitab, baik buku nyanyiannya. Tetap semangat ya dek, kami guru-guru sekolah minggu sangat menyayangi kalian semua. I love you. Marilah kita memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita mau memuji Tuhan. Dari terbit matahari, biarlah nama Tuhan dipuji dan Dia girangkanku. Mari kita bernyanyi semuanya bangkit berdiri. Dari terbit
Yesus. Baiklah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Sudah. Oke, kita posisi duduk, posisi mendengarkan firman Tuhan. Dan yang membawakan firman Tuhan hari ini adalah Kak Switri. Siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Kita dengar, kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan sudah memberkati kami pada hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus, tibalah saatnya sekarang anak-anak sekolah minggu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak sekolah minggu, supaya anak sekolah minggu tetap diberkati lewat firman Tuhan, walaupun kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar firman Tuhan bisa menjadi penuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Ya, ada sukacita yang kita rasakan pada hari ini karena kita masih tetap bisa beribadah, walaupun mungkin adik-adik sudah pernah mendengar atau menonton di TV katanya hari-hari ini ada yang namanya virus corona. Tahu adik-adik virus corona? Ya, mungkin sering lihat ya di TV ya. Jadi karena virus corona kita tidak bisa beribadah di gereja. Maka pada saat ini kita adakan ibadah di rumah. Dan pada saat ini mari adik-adik semuanya buka Alkitab dari Mazmur 82 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8.
kakak akan membacakannya dari depan. Mazmur 82 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para Allah ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia, kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar, kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Ya, sekali lagi kakak sapa, shalom adik-adik. Ya, puji Tuhan, hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bercerita tentang keadilan. Ada yang tahu apa itu keadilan? Ada yang tahu? Ya, sekarang untuk mengetahui apa itu keadilan, kakak punya satu gambar. Ini gambar apa? Ya, ini gambar timbangan ya. Ini gambar timbangan atau namanya neraca. Jadi adik-adik, timbangan ini kalau diisi sebelah kiri atau misalnya sebelah kanan di sini, maka yang sebelah ini akan naik. Dia akan timpang. Nah, bagaimana gambarnya? Ya, kalau misalnya dia berisi sebagian, misalnya yang lebih berat sebelah kanan, maka dia sebelah kanannya akan lebih ke bawah dan sebelah kirinya akan lebih naik. Kemudian demikian juga kalau kita isi yang sebelah kanan. Demikian juga sebaliknya dengan yang sebelah kiri. Nah, kalau sebelah kirinya kosong dan sebelah kanannya berisi, dia akan timpang. Nah, apakah ini bisa dikatakan seimbang? Ya, tentu tidak seimbang. Dan kalau tidak seimbang, itu bisa dikatakan tidak adil. Artinya keadilan itu adalah keseimbangan. Keseimbangan, kesetaraan, seperti gambar ini. Seperti gambar ini, dia seimbang. Yang kiri dan yang kanan sama banyaknya, yang kiri dan yang kanan sama besarnya dan sama beratnya. Jadi adil kan yang kiri dan yang kanan? Ya, walaupun isinya berbeda, kalau beratnya sama, itu disebut adil. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menghakimi orang-orang yang tidak adil. Orang yang tidak adil itu yang seperti apa? Orang yang tidak adil di sini dikatakan orang yang tidak melihat kelemahan orang lain, orang yang mengabaikan orang lain. Jadi adik-adik coba kalau kita bayangkan seperti timbangan tadi. Kalau misalnya timbangan itu satu berisi dan satunya yang kosong, supaya kita bisa adil seperti gambar ini, berarti kan kita harus mengisi yang kosong. Nah, itu yang dimaksudkan Tuhan. Kalau kita melihat teman yang berkekurangan, kalau kita melihat teman kita sedang lemah, kita harus berbagi, kita harus menolong mereka, kita harus ada untuk mereka, supaya terciptalah keseimbangan, terciptalah keadilan. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini berbicara tentang keadilan kepada kita semua.
bahwa sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sudah merasakan keadilan dari Tuhan. Kita juga sudah merasakan bagaimana Tuhan mengisi kehidupan kita, bagaimana Tuhan sudah menolong kita saat kita lemah, saat kita sakit. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga diminta untuk bisa menjadi orang yang menegakkan keadilan. Kalau ada temannya yang salah, jangan yang salah ini semakin dibela, tetapi diberitahu tentang kebaikan. Kemudian kalau ada temannya yang misalnya dia benar, tapi karena misalnya itu musuh kita, jadi tidak kita benarkan. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik ya. Walaupun misalnya kita kemarin lagi berantem sama kawan kita. Nah, tapi sebenarnya ketika kita ketemu lagi dia sedang bermasalah, sebenarnya yang dia bilang benar. Terus karena kita benci sama dia, jadi kita bilang dia salah. Apakah itu boleh adik-adik? Iya, tentu tidak boleh. Ya. Jadi kita harus tetap mengatakan kebenaran, harus tetap menolong yang lemah, harus bisa membantu teman yang berkesusahan sebagai anak-anak terang. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini memberi kita pelajaran yang sangat bermakna. Oleh sebab itu, jangan ada rasa iri hati, jangan ada rasa cemburu, jangan ada rasa mama terlalu seperti ini kepadaku, padahal sama abang enggak. Nah, coba kita lihat, pasti mama juga mengasihi kita, pasti tidak timpang, pasti seimbang juga. Hanya mungkin caranya orang tua kita mengasihi kakaknya dengan adiknya itu berbeda. Tetapi percayalah, orang tuanya pun pasti sudah berusaha untuk memberikan keadilan, karena semuanya sama-sama anak dari mama dan bapak. Nah, sama dengan kita semua. Tuhan menciptakan kita semua sudah diberikan porsinya masing-masing. Kalau ada sama kita, mari kita menolong yang lain supaya tetap seimbang, dan biarlah kita terus merasakan kasih Tuhan, dan kita tidak membenci orang lain hanya karena orang lain misalnya lebih dari kita, tapi kita tetap bisa saling mengasihi. Ya adik-adik, hari ini sedemikian jauh firman Tuhan yang bisa kita dengarkan. Marilah adik-adik semua setiap hari semakin belajar untuk menerapkan firman Tuhan, dan adik-adik kiranya selalu menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberkati anak-anak sekolah minggu HKI Seresot Estomihi. Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau tahu dikarenakan oleh virus kami tidak bisa berkumpul bersama di rumah ibadah-Mu yang kudus. Tetapi Tuhan, hari ini kami tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah kami terima. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus mengajari kami supaya kami bisa menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan melanjutkan ibadah kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, firman Tuhan yang begitu penuh dengan kebaikan ya adik-adik. Ayo, siapa yang masih ingat tadi firmannya tentang apa? Ya, betul sekali, tentang keadilan. Itu harus kita ingatkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, bahwa kita harus selalu bersikap adil. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Siapa yang merasa dirinya istimewa? Tunjuk tangannya. Wah, semua pengen dianggap istimewa ya. Tapi kita istimewa bukan karena kakak yang bilang, bukan karena mama papanya yang bilang, tapi kita memang istimewa di mata Tuhan. Kita semua istimewa. Mari kita angkat lagu pujian Aku Istimewa sambil bergoyang-goyang. Ayo berdiri. Semua berdiri ya.
Mari kita ulangi dengan pelan ya Kak, dengan tempo yang agak pelan, agak lambat, biar adik-adik yang di rumah bisa mengikuti gerakannya. Ayo diikuti ya. Ikuti kakak-kakak yang di depan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Ayo goyang tangannya. Kata Yesus, ku tak berharga. Alkitab mengatakan, goyang tangannya. Aku istimewa. Kata Yesus, bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Betul salib ya. Ya, gimana? Sudah tahu? Iya. Sekarang kita dengan gerakan cepat. Ayo kita buat gerakan cepat seperti yang pertama tadi. Adik-adik yang di rumah harus mengikuti ya. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke, dengan gerakan yang cepat. Semangat. Ayo goyang. Temannya yang di samping kalau belum goyang, ajak untuk bergoyang. Oh, istimewa karena katamu, istimewa bukan
Yesus, mari berikan persembahan yang terbaik. Jangan ada uang sobek, jangan dikorupsi. Ya, uang Tuhan tidak boleh dikorupsi. Sudah disiapkan persembahannya? Oke, mari kita akan lagu pujian dalam hatiku sambil mengumpulkan persembahan. Baiklah adik-adik, supaya kita menutup ibadah kita dan mendoakan persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebahagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami
agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberi persembahan kudus demi kemuliaan namamu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga, berkatilah seluruh anak-anakmu yang sedang beribadah di rumah masing-masing, dan beri mereka terus kekuatan dan kesehatan dan terus sukacita meski mereka beribadah di rumah masing-masing. Berkati ayah dan bunda mereka, berkati seluruh abang, kakak dan adik mereka, supaya kehidupan mereka menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.